Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, suatu ketika saat beliau sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, kemudian Rasulullah berkata, "Sebentar lagi akan datang dan lewat di hadapan kalian, seorang lelaki yang nanti akan menjadi penghuni surga." Tak lama setelah Rasulullah berucap demikian, lalu muncullah seorang lelaki dari kaum Ansor, dengan bekas-bekas air wudhu yang masih membasahi wajahnya. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama seperti ucapannya yang kemarin. Lalu muncullah lelaki itu lagi, dan persis seperti kedatangannya yang kemarin. Dan di hari yang ketiga, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu yang muncul pun orang yang sama, yaitu lelaki itu lagi. Kedatangannya sama seperti hari pertama dan kedua. Pada saat itu, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Ia merasa penasaran tentang lelaki itu. Dan setelah Rasulullah beranjak meninggalkan tempat itu, lalu Abdullah bin Amr mengikuti lelaki itu sampai ke rumahnya. Ketika lelaki itu akan masuk ke rumahnya, lalu Abdullah memanggilnya dan berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku sedang ada masalah di rumahku. Aku sedang bertengkar dengan ayahku, dan aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan menemui ayahku dan tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Oleh karena itu, aku mohon kepadamu, sudilah kiranya agar engkau memperbolehkan aku untuk menginap di rumahmu selama 3 hari ini." Lalu lelaki itu pun menjawab, "Ya, boleh, silahkan engkau menginap di rumahku." Maka akhirnya Abdullah pun menginap di rumah lelaki tersebut. Selama Abdullah menginap di rumah itu, ia tidak melihat lelaki itu melakukan suatu amalan-amalan yang istimewa, yang dia lakukan hanya biasa-biasa saja. Bila malam hari, ia tidak melihat lelaki itu bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, tidak melihat lelaki itu tadarus Al-Quran, tidak melihat dia berpuasa di siang hari, atau mengerjakan amalan istimewa yang lainnya. Hanya saja, setiap kali Abdullah terjaga dari tidurnya di malam hari, ia melihat lelaki itu hanya mengucapkan kalimat takbir, sampai ia beranjak mengerjakan sholat subuh. Dan selama Abdullah bersamanya di rumah itu, lelaki itu pun tidak banyak berbicara dan berkata-kata, kecuali hanya pembicaraan yang baik-baik saja. Setelah 3 malam berlalu, maka keinginan Abdullah pun terusik. Ia ingin bertanya pada lelaki itu, dan juga ingin menjelaskan maksud dan tujuannya menginap di rumah itu. Lalu Abdullah berkata, "Wahai saudaraku, sebelumnya aku memohon maaf kepadamu. Sesungguhnya aku tidak bertengkar dengan ayahku, dan hubungan antara aku dan ayahku baik-baik saja. Adapun tujuanku menginap di rumahmu, sebenarnya aku ingin menyelidiki dan hanya ingin tahu tentang amalan apa yang engkau kerjakan." Lelaki itu pun bertanya pada Abdullah, "Kenapa engkau ingin tahu tentang amalan yang aku kerjakan?" Lalu Abdullah menceritakan, "Wahai saudaraku, saat kami sedang bersama Rasulullah, pada waktu itu beliau mengatakan pada kami, begini kata beliau, 'Sebentar lagi akan datang dan lewat di hadapan kalian, seorang lelaki ahli surga.' Dan setelah Rasulullah berucap demikian, lalu muncullah dirimu dan lewat di hadapan kami." Rasulullah mengucapkan hal itu sampai 3 kali, pada hari yang berbeda, dan setiap kali beliau mengucapkan itu, maka setiap itu pula, yang muncul dan lewat di hadapan kami adalah dirimu. Oleh karena itu, aku menjadi penasaran pada ucapan Rasulullah, bahwa engkau adalah seorang ahli surga, dan aku ingin tahu, amalan apa yang engkau kerjakan, supaya aku dapat menirunya dan juga mengamalkannya. Lantas lelaki itu bertanya, "Setelah engkau menginap dan tinggal bersama di rumahku, apa yang engkau lihat dan engkau dapatkan dariku?" Kemudian Abdullah pun menjawab dengan jujur, "Selama aku bersamamu, aku tidak melihat engkau banyak melakukan amalan, dan inilah yang sebenarnya ingin aku tanyakan langsung padamu. Hal apakah sebenarnya yang bisa membuatmu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah?" Sesaat lelaki itu terdiam, lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, benar apa yang kau katakan itu. Aku memang tidak mempunyai amalan yang banyak, seperti yang engkau lihat, apalagi yang aku anggap istimewa.
Aku hanya hamba Allah, dan hanya orang biasa saja, beribadah mengerjakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Pada akhirnya, setelah Abdullah mengucapkan terima kasih, kemudian ia pun berpamitan hendak pulang. Tetapi baru saja beberapa langkah ia hendak pergi, lelaki itu pun memanggilnya, dan berkata, "Wahai saudaraku, amalan yang aku kerjakan, memang benar hanya begitulah, seperti yang engkau lihat sendiri. Hanya saja, aku tidak pernah berbuat curang dan dendam pada siapapun. Aku juga tidak pernah iri pada kenikmatan orang lain, dan pada karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang." Demikian tutur lelaki itu, tanpa membanggakan diri dan tanpa adanya rasa sombong atas sifat dirinya. Mendengar penjelasan akhir dari lelaki itu, Abdullah pun merasa takjub dan ia berucap, "Wahai saudaraku, itulah amalan pada sifat dirimu, yang mengantarkanmu pada derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Pantaslah kalau Rasulullah mengatakan, bahwa engkau akan menjadi penghuni surga. Inilah amalan yang berat untuk aku tiru dan aku amalkan, dan mungkin begitu juga berat untuk orang lain." Demikian kisah seorang lelaki penghuni surga. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dan pelajaran dari kisah ini adalah: yang pertama, merupakan suatu keistimewaan atau mujizat bagi Rasulullah yang mengetahui sesuatu perkara yang akan terjadi atau hal-hal yang gaib. Yang kedua, para sahabat Rasulullah selalu berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, dan tidak mau tertinggal dengan yang lainnya, sehingga mereka selalu mencari cara dan jalan untuk mendapatkan amalan tersebut, agar mereka dapat mengamalkannya. Yang ketiga, tidak ada sifat dendam dan iri pada apa yang ada dan dimiliki orang lain, merupakan kejernihan hati dan amal kebaikan seseorang, yang dapat membuat dirinya mencapai derajat mulia dan dapat mengantarkannya ke jalan menuju surga. Yang keempat, dalam urusan agama atau amal kebaikan, hendaknya kita melihat dan meniru kepada orang yang lebih di atas kita, yaitu orang-orang yang lebih alim, soleh, dan lebih rajin serta lebih taat dalam ibadahnya. Dengan demikian, akan membuat diri kita merasa masih banyak kekurangan, sehingga hal itu akan lebih meningkatkan semangat kita dalam mengerjakan amal kebaikan dan ibadah. Sahabat dakwah Kaliwur Channel, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih, dan jangan lupa tekan tanda like dan subscribe, dan silahkan berikan komentar Anda.